Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami selalu dengan Roh-Mu, agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus, Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai dimanapun kami berada, agar kami menunjukkan kebaikan, seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari dengarkanlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan karya agung yang dikerjakan Allah bagiku. Haleluya. Bacaan dari nubuat Jefanya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritakanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus, Allah Israel. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi, berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Agunglah di tengah-tengahmu yang kudus Allah Israel. Haleluya. Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati.
Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada zaman ini banyak orang berlomba-lomba mengerjakan hal-hal yang spektakuler dan menghebohkan dunia, termasuk dalam kehidupan spiritual keagamaan. Hal ini membuat orang mengabaikan bahwa bisa jadi melupakan pengalaman-pengalaman kecil dalam hidup sehari-hari. Bunda Maria justru mengajarkan hal sebaliknya. Melalui pengalaman dan peristiwa yang sederhana, yakni perjumpaannya dengan Elisabet, ia mampu menemukan karya Allah yang lebih besar yang telah terjadi dalam hidup manusia. Seringkali lewat pengalaman-pengalaman kecil, Allah berencana menyingkapkan hal-hal besar bagi kita. Mari kita merenungkan dalam bulan Maria ini sudah berapa banyak kita bersama-sama keluarga, bersama-sama umat di gereja, bersama-sama umat di lingkungan, bersama-sama dengan kawan sebaya berdoa rosario, mungkin di rumah, di kafe, ya, di kampus. Tidak sulit berdoa salam Maria, tidak sulit berdevosional kepada Bunda Maria, tidak sulit berdoa rosario, tetapi mengapa kita menjadi pribadi yang sulit? Mengapa kita membatasi diri dengan kehendak-kehendak dunia? Mari kita mengikuti kehendak Tuhan. Apa sulitnya kita berdoa rosario? Tidak sulit. Rangkaian doa rosario itu adalah suatu ungkapan yang luar biasa, yaitu ungkapan cinta kasih Allah yang diberikan kepada kita. Bersama Bunda Maria, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Hari Senin kita berdoa peristiwa gembira. Hari Selasa peristiwa sedih. Hari Rabu peristiwa mulia. Hari Kamis peristiwa terang. Hari Jumat peristiwa sedih. Kemudian hari Sabtu peristiwa gembira, dan hari Minggu peristiwa mulia. Total ada 5 peristiwa di masing-masing, ya. Di mana peristiwa gembira yang pertama adalah Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Peristiwa gembira yang kedua yang kita rayakan pada hari ini, pada penutupan bulan doa atau bulan Maria, yaitu Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Diceritakan dalam Injil tadi 3 bulan dia bersama-sama tinggal di rumah Elisabet. Dan anak Elisabet itu atau anak Zakaria itu adalah Yohanes Pembaptis, sepupunya Yesus. Ketika melihat ibu Tuhan mengunjunginya, anak di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan.
Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di kandang Betlehem. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan ke dalam bait Allah. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Selanjutnya peristiwa sedih. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya dalam sakrat maut. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke puncak Kalvari. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di kayu salib. Selanjutnya peristiwa mulia yang pertama, yaitu Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga, yang sudah kita rayakan 2 minggu yang lalu. Selanjutnya, peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Itulah hari lahir gereja Katolik, gereja Kristen, yang sudah kita rayakan kurang lebih 2 minggu yang lalu juga. Jadi setelah Yesus naik ke surga, hitungan 10 hari dari itu kita akan merayakan hari raya Pentakosta. Kemudian peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Lalu ada peristiwa terang yang ditambahkan oleh Paus Yohanes Paulus II, yaitu peristiwa terang atau cahaya. Dan itu didoakan atau direnungkan pada saat hari Kamis kemarin. Yang pertama adalah peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya pada pesta pernikahan di Kana. Peristiwa terang yang ketiga, Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Peristiwa terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah, kita hadir di Stimik ini bukan karena kehendak kalian, tapi karena kehendak Allah. Melalui perantaraan banyak hal. Dan tidak mudah untuk sampai ke tempat ini. Masing-masing dari daerah-daerah, bahkan pulau yang lain sampai di tempat ini, tujuannya hanya satu, memuji dan memuliakan Tuhan dengan kita belajar yang baik. Engkau menyebut aku baik, kata Yesus, yang baik itu adalah Allah. Yesus menyatakan dirinya Allah. Untuk itu mari kita renungkan. Setelah mengambil pelajaran agama ini atau mata kuliah agama ini, kita akan masuk ke mata kuliah yang lainnya yang mendukung. Kata orang, kalau kita mendalami ilmu komputer, kita menguasainya. Tapi kalau kita mempelajari teologi, kita tidak akan menguasai Tuhan. Tuhanlah yang menguasai kita. Dan untuk sampai di tempat ini karena rahmat Allah. Banyak yang tidak bisa lahir karena gugur sebelum lahir. Banyak yang tidak bisa remaja karena gugur sebelum remaja. Banyak juga yang tidak sampai ke SMA karena gugur sebelum SMA. Banyak juga yang tidak bisa kuliah karena gugur kembali ke hadirat Allah. Maka kalian tinggal di tempat ini, di kota ini, berhati-hati, berjaga-jaga, waspadalah. Bahaya narkoba, bahaya pergaulan bebas, bahaya radikalisme, bahaya kejahatan, bahaya premanisme, kemudian bahaya pemerkosaan, pelecehan, bahaya trafficking, bahaya kejahatan kera putih, bahaya-bahaya penggunaan internet yang mengakibatkan kalian menjadi hacker yang jahat, merusak sistem orang,
merusak kerjaan orang, dianggapnya itu baik adanya. Padahal sebenarnya itu adalah kejahatan yang merugikan fasilitas umum dan banyak orang. Kita bangga bisa menjebol sistem orang, kita bangga bisa menjadi masyarakat internet yang mampu membuli orang. Kita berkata-kata kasar, kotor di depan layar, menghina orang dengan macam-macam meme, mungkin WA kita, simbol-simbol, dan akibatnya bisa dipidanakan sekarang hati-hati. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimau, jarimu harimau. Jangan sampai otak kita lebih cepat atau kalah cepat daripada jempol dan jari kita. Ya kan? Bablas kita ngetik, bablas kita share, dalam sekian detik orang sudah bisa mengakses. Ya. Jangan sampai media internet, media komunikasi itu merusak hidup kalian. Ya. Justru media komunikasi dipakai untuk pewartaan. Pewartaan yang baik, kabar gembira, sukacita bagi semua orang, bagi sekalian makhluk. Itulah yang diharapkan. Dan itu adalah pesan moral yang harus kita laksanakan sebagai umat Katolik. Mari kita merenungkan. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang tua kami, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur memiliki orang tua. Berkatilah mereka, ayah dan ibu kami, agar mereka hidup rukun, damai dan sejahtera, dan diberikan kemampuan rezeki untuk membiayai pendidikan kami dan menjadi teladan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bagi mereka yang sudah selesai kuliah, bagi mereka yang masih sekolah dan masih berkuliah, berkatilah mereka agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dan studinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para dosen kami dan para staf akademika, Sivitas Akademika yang ada di STIMIK Pontianak ini, bimbinglah mereka agar mereka menuntun kami menjadi sarjana-sarjana yang mampu menguasai manajemen dan ilmu komputer serta teknik komputer dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi diri kami sendiri, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bimbinglah, lindungilah, tuntunlah kami agar kami selalu setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Agar kami hidup rukun, damai dan sejahtera, menjadi terang dan garam, menjadi saksi-saksi-Mu yang nyata dalam bidang komputer ini, dan mampu membantu banyak orang untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin mereka tidak pahami dalam dunia komputer ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa permohonan kita di dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa permohonan ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita ulangi sebanyak 3 kali. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita berdoa, jiwa Kristus, dan jadikanlah aku pembawa damai. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Para kudus Allah, doakanlah kami. Para malaikat Allah, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Mikael Malaikat Agung Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami yang sedang melaksanakan studi di STIMIK ini, agar kami menjadi pribadi yang cerdik dan tulus, sehingga kami dapat menguasai ilmu komputer dan manajemen komputer, dan juga teknik komputer dengan baik, sesuai dengan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Bimbinglah kami agar kami diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan studi kami, setiap jenjang, baik dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Bimbinglah kami agar kami dimampukan untuk memahami pengetahuan tentang komputer ini dan dapat membantu sesama kami untuk terus mencerdaskan kehidupan bangsa dengan dunia komputer ini. Dan kami bimbinglah agar tidak sombong dan congkak, agar kami selalu rendah hati dan mampu menjadi pelayan sabda-Mu. Semua orang ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, ibadat sabda pada hari Jumat ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah.